Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Senang sekali pada hari ini kita kembali akan melaksanakan ibadah kita. Meskipun masih secara online, namun sekali lagi itu tidak mengurangi kerinduan kita akan Tuhan. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara sekalian persiapkan hati untuk kita dapat menikmati hadirat Tuhan di dalam ibadah kita pada hari ini yang kita laksanakan secara online. Dan Bapak Ibu sekaligus persiapkan bahwa hari ini, minggu ini adalah minggu pertama di bulan September tahun 2020 ini, yang mana setiap minggu pertama kita melaksanakan juga bukan hanya pujian penyembahan, bukan hanya firman Tuhan, tetapi setelah itu kita juga akan melaksanakan yang namanya perjamuan kudus, yang berarti kita akan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus setelah kita belajar firman Tuhan pada hari ini. Oleh karena itu, mari persiapkan roti dan anggur. Baik itu roti Bapak Ibu bisa cari, persiapkan terlebih dahulu, atau ganti dari anggur itu Bapak Ibu bisa pakai Coca-Cola atau Fanta dan sebagainya. Yang paling penting bukan masalah Coca-Cola, Fanta atau roti atau anggurnya, tapi yang paling penting adalah makna yang terkandung dalam perjamuan kudus yang akan kita laksanakan pada hari ini. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan memulaikan ibadah kita, dan kita akan mulai terlebih dahulu di dalam doa. Biar kiranya Tuhan menolong kita dan Roh Kudus memimpin ibadah kita dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, sehingga nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Tundukkan kepala Bapak Ibu sekalian, saya akan memimpin dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari ini kembali kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu Bapa. Kami datang sekali lagi dengan kerendahan hati, untuk kami datang memberikan hidup kami, hati kami sebagai korban persembahan yang betul-betul boleh dapat menyenangkan hati-Mu Bapa. Oleh karena itu, kami akan melaksanakan kembali ibadah kami pada hari ini, meskipun masih secara online kami laksanakan, namun kami percaya itu tidak mengurangi kerinduan kami untuk memuji menyembah Tuhan yang hidup yang kami sembah di dalam nama Yesus. Dan kami percaya ketika kami memuji menyembah Tuhan kami yang hidup, maka kami percaya kami akan mengalami hadirat Tuhan, kami mengalami lawatan Tuhan, kami mengalami jamahan Tuhan di dalam hidup kami pada hari ini, dan menguatkan kami untuk kami tetap semangat di dalam menjalani hari-hari ke depan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Bila Tuhan tolong dan Roh Kudus pimpin, dan kembali untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Segala intimidasi iblis dalam bentuk apapun ditolak, dipatahkan di dalam nama Yesus. Intimidasi iblis yang ingin mengganggu konsentrasi kami, baik dalam memuji menyembah Tuhan, bahkan belajar firman Tuhan, kami tolak patahkan juga di dalam nama Tuhan Yesus. Bila kuasa Tuhan bekerja atas hidup kami pada hari ini, berkati semua yang melayani. Mari Tuhan pakai semakin hari, semakin heran untuk kemuliaan, hormat, dan kebesaran bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami akan memulaikan ibadah kami pada hari ini. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih-Mu. Dan kami bersyukur karena kami memiliki Allah seperti-Mu Yesus. Kembali kami akan melakukan peribadatan kami, meskipun secara online Tuhan. Tapi kami percaya Engkau tetap hadir di tengah-tengah kami, hadir di dalam rumah tangga kami Bapa. Semakin kami memerlukan Engkau di dalam hidup kami, di hati kami dan di pikiran kami Bapa. Kami siap memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Dimanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru
yang hidup dan bertumbuh. Dan di dalam hidup kami terus memuliakan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama yang percaya kepada Tuhan Yesus katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu sudah diberkati melalui pujian penyembahan pada hari ini. Amin. Baik, saatnya kita akan kembali belajar firman Tuhan pada hari ini. Namun sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu buat firman Tuhan pada hari ini. Siapkan hati Bapak Ibu, siapkan pikiran Bapak Ibu untuk mempersiapkan hatinya menerima kebenaran firman Tuhan yang mengubahkan kita, yang menguatkan kita, bahkan yang memberkati kehidupan kita pada hari ini. Amin. Namun sebelumnya, saya akan menambahkan terlebih dahulu satu pengumuman. Pada hari Senin tanggal 7 yang akan datang, di minggu yang akan datang, kita akan melaksanakan doa malam bersama di gereja kita pukul 6 sore. Bukan jam 7, bukan pukul 7, tapi pukul 6 sore atau jam 6 sore di gereja. Tetapi bagi jemaat yang mau hadir, yang mengikuti doa malam di gereja, jangan lupa selalu mengikuti protokol kesehatan. Pergunakan masker, kalau bisa ada face shield, pakai face shield juga boleh. Nanti dalam gereja kita sudah atur, kita akan bikin atur untuk jarak-jaraknya juga sehingga tidak berdekatan. Dan jangan lupa nanti di bawah juga ada petugas yang akan mengecek suhu tubuh kita juga menggunakan termogan. Kemudian nanti akan ada juga yang namanya hand sanitizer untuk apa? Untuk kita mencuci tangan kita terlebih dahulu sehingga waktu kita bertemu di dalam, kita memegang sesuatu di dalam itu sudah tangan kita sudah steril, sudah bersih. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik, jangan lupa sekali lagi hari Senin. Jemaat Manase, jangan lupa hari Senin jam 6 sore di gereja. Baik, kita akan bersama-sama kembali belajar firman Tuhan pada hari ini. Namun sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu buat firman Tuhan pada hari ini. Mari tundukkan kepala dan saya akan berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, kembali kami bersyukur dan berterima kasih buat kebaikan dan kasih setia Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Melalui pujian yang kami naikkan atau penyembahan sebagai penyembahan kami percaya itu mendatangkan hadirat Tuhan yang memberikan damai sejahtera, sukacita bagi kami sehingga mengubahkan hati kami, pikiran kami, sehingga kami memiliki hati dan pikiran yang siap diubahkan, siap dibentuk melalui kebenaran firman Tuhan. Dan kami mempersiapkan tanah hati kami, yaitu tanah hati yang subur, sehingga saat benih firman Tuhan ditaburkan, benih firman Tuhan boleh tertanam dan berakar serta bertumbuh, dan kami boleh menghasilkan buah-buah kehidupan yang mempermuliakan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Berkati kami yang akan belajar firman Tuhan pada hari ini. Hamba yang kami menyampaikan dalam segala keterbatasan hamba, Tuhan tolong Roh Kudus mampukan hikmat Tuhan mengalir sehingga firman Tuhan yang disampaikan ini bukan berasal dari isi hati pikiran perkataan hamba, tetapi berasal daripada Tuhan. Namun yang terpenting saat firman Tuhan disampaikan, hadirat Tuhan menjamah melawat setiap kami sehingga kami betul-betul mengalami Tuhan di dalam kami belajar firman Tuhan. Segala rencana iblis, setipu muslihat iblis yang ingin mengganggu konsentrasi kami belajar firman Tuhan, kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Tapi Roh Kudus menaungi, melingkupi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, menjalankan pelajaran firman Tuhan pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, bila nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa, dan kami siap belajar firman Tuhan. Sama-sama yang siap katakan amin. Baik, kita akan kembali belajar firman Tuhan yang diambil dalam Kitab Roma pasal yang ke-12 ayat pertama sampai ayat yang kedua. Kitab Roma pasal yang ke-12 ayat pertama sampai ayat yang kedua. Sudah dapat buka dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara sekalian atau Alkitabnya. Saya akan bacakan. Roma pasal yang ke-12 ayat pertama sampai ayat yang kedua. Perikop ini berbicara tentang persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah,
dan yang sempurna. Melalui pembacaan firman Tuhan ini, maka judul firman Tuhan yang akan sama-sama kita pelajari pada hari ini, saya beri judul, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Sekali lagi saya mau katakan, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Nah Bapak Ibu, firman Tuhan yang kita baca ini berbicara tentang jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Kata jangan ini sama dengan dilarang. Jangan, dilarang, sama. Berarti dilarang menjadi serupa dengan dunia ini. Tidak hanya dikatakan jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi firman Tuhan mengatakan dilarang menjadi serupa dengan dunia ini. Yang dimaksudkan firman Tuhan dengan kata dunia di sini adalah dunia yang sekarang ini, yang kita hidup, yang kita tinggali. Yang mana dunia yang sekarang yang kita hidup, yang kita tinggali, atau zaman ini, kalau kita melihat dunia atau zaman ini penuh dengan berbagai macam kejahatan, penuh dengan berbagai macam dosa. Makanya kita jangan menjadi serupa dengan dunia ini dalam hal, yaitu dalam hal kejahatan. Ini yang dimaksudkan firman Tuhan, jangan menjadi serupa dengan dunia ini dalam hal kejahatan. Dilarang menjadi serupa dengan dunia ini dalam hal kejahatan. Karena kita adalah anak-anak Tuhan, orang-orang yang sudah ditebus, berarti kita memiliki cara hidup yang berbeda dengan dunia ini. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan, kalau kita melihat surat kabar, televisi, radio, bahkan internet, serta media-media sosial lainnya, seringkali mereka memperlihatkan, mereka mempertontonkan betapa dikatakan manusia itu mudah sekali untuk berbuat dosa dan kejahatan dan jauh daripada Tuhan. Dan ini yang terjadi di dunia atau di zaman sekarang kita hidup pada saat ini. Mengapa? Karena kalau kita melihat bahwa manusia mewarisi cara hidup yang sia-sia dari nenek moyang. Artinya kita mewarisi cara hidup yang sia-sia dari siapa? Dari nenek moyang kita. 1 Petrus 1 ayat 18. Makanya firman Tuhan katakan dalam 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, garis bawahi, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Berarti dosa, kejahatan yang dilakukan oleh manusia, yang dilakukan oleh kita, itu adalah dosa yang kita warisi dari nenek moyang kita. Jadi benih dosa itu sudah ada di dalam diri kita sebagai manusia. Karena apa? Karena pelanggaran atau karena pelanggaran yang dilakukan Adam dan Hawa di Taman Eden. Itu sudah ada benih dosa itu tertanam dalam diri kita. Karena pelanggaran, yaitu Adam dan Hawa di Taman Eden. Akibat pelanggaran dosa Adam dan Hawa di Taman Eden, dan kita ada benih dosa itu dalam diri kita, dosa itu akhirnya menjadi semakin bertambah-tambah dan semakin menjadi-jadi dalam berbagai bentuk. Dosa dan kejahatan terjadi pada saat ini. Kan Bapak Ibu bisa lihat di media-media sosial, mau hal-hal yang berpornografi itu semua dapat ditemukan. Bahkan bukan hanya di media sosial, bahkan secara terang-terangan pun kita melihat hal-hal pornografi itu seperti hal yang biasa. Itu suatu dosa kejahatan di mata Tuhan yang dilakukan manusia. Kenapa? Sudah ada benih dosa di dalam diri manusia. Nah, kita bersyukur sebagai orang percaya bahwa kita sudah ditebus dan kita sudah dibayar dengan darah yang mahal, darah Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan, kalimat atau kata janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, atau dilarang menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah dalam pembaharuan budimu. Di dalam bahasa Inggrisnya ditulis, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Yang artinya, jangan
kita menjadi serupa dengan dunia yang jahat, bukan dunia tapi dengan dunia yang jahat sekarang ini. Tetapi dikatakan berubahlah dari jahat menjadi baik. Sekali lagi, berubahlah dari yang jahat kepada yang baik. Berarti kita sebagai orang percaya haruslah mengalami tentunya yang namanya perubahan di dalam hidup kita. Dan perubahan itu harus terjadi di dalam 3 aspek kemanusiaan kita. Yang pertama, yaitu roh kita. Roh kita harus terlebih dahulu diubahkan. Dan perubahan itu terjadi melalui kelahiran baru di dalam Kristus Yesus Tuhan. Bukan berarti kita harus masuk dalam kandungan ibu kita lagi, kemudian kita dilahirkan lagi, bukan. Tetapi kelahiran baru ini terjadi ketika atau pada saat kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kelahiran baru terjadi ketika kita percaya kepada Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Maka kita akan mengalami yang namanya kelahiran baru. Setelah kita mengalami kelahiran baru dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, maka kita akan masuk ke dalam tahap selanjutnya, yaitu kita harus masuk dalam pertobatan yang sejati. Kita harus masuk dalam pertobatan yang sejati. Dan pertobatan yang sejati itu akan membawa tentunya berkat di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan saya, dalam kehidupan kita sekalian, kita semua, akibat dari pertobatan itu. Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-15, di situ bercerita tentang perumpamaan tentang anak yang terhilang. Nah, Bapak Ibu pasti tahu, pernah mendengar, bahkan itu pernah dikhotbah-khotbahkan oleh hamba-hamba Tuhan. Bahkan mungkin Bapak Ibu pernah membaca perumpamaan ini di dalam Lukas pasal 15 ini tentang anak yang terhilang. Nah, perumpamaan tentang anak yang terhilang ini memberikan suatu makna yang begitu luar biasa bagi kita. Suatu makna yang penting seharusnya bagi saudara dan bagi kita orang yang percaya. Mengapa? Karena dari kisah perumpamaan tentang anak yang hilang ini dikisahkan bahwa ada seorang bapak yang mempunyai 2 orang putra atau 2 orang anak laki-laki, yang sulung dan yang bungsu. Nah, yang bungsu ini pada suatu hari ia tahu bahwa ia memiliki hak warisan daripada bapaknya. Kemudian si bungsu ini datang menghadap kepada bapaknya untuk menuntut, meminta hak warisan bagi dia. Artinya dia menuntut harta warisan menjadi haknya dari bapaknya. Akhirnya dalam ceritanya itu, perumpamaan anak yang terhilang ini diceritakan bahwa bapaknya akhirnya memberikan apa yang menjadi hak waris anaknya ini kepada anaknya, si bungsu. Setelah si bungsu atau anak daripada bapak ini menerima hak warisnya, ia akhirnya pergi meninggalkan rumahnya, pergi jauh ke negeri orang. Waktu dia berada di negeri orang, jauh meninggalkan negeri halamannya, kampung halamannya, apa yang dilakukannya? Dengan harta kekayaan, warisan yang diperoleh dari bapaknya, ia hambur-hamburkan, ia habis-habiskan dengan berpesta pora, berfoya-foya, bahkan melakukan hal-hal yang tidak benar, yang jahat di mata Tuhan, memanggil mungkin pelacur-pelacur dan sebagainya, melakukan judi dan sebagainya. Ini yang dilakukannya. Ini yang dilakukan oleh si bungsu ini. Namun apa yang terjadi dalam Lukas 15 ini mencatat, setelah akhirnya si bungsu ini menghabiskan harta yang diterima dari bapaknya dari hak warisnya ini, akhirnya si bungsu ini mulai secara perlahan, satu persatu teman-temannya meninggalkan, orang-orang yang dekat dengan dia waktu dia dalam keadaan berkelimpahan, dalam keadaan memiliki segalanya. Yang dekat kemudian akhirnya menjauh daripada dia, tidak ada seorang pun yang ada bersama dengan dia. Dan si bungsu ini mengalami yang namanya kemalangan. Bahkan kemalangan, tidak memiliki apapun, bahkan sepeser uang pun untuk dia membeli makanan untuk memenuhi rasa lapar pada dirinya. Bahkan waktu si bungsu ini bekerja, kemudian
Kemudian majikannya melihat ia mau memakan makanan yang diolah buat babi. Itu aja dilarang, dikatakan firman Tuhan, dilarang, tidak diberikan bagi dia. Ampas makanan babi mau dimakan untuk mengisi perutnya yang lapar, tidak dapat ia nikmati. Bayangkan saudara, tetapi pada saat kemalangan itu datang di dalam kehidupan si bungsu ini, apa yang terjadi? Dikatakan si bungsu mulai dia teringat kenangan-kenangan waktu yang indah dia bersama dengan bapaknya, kenangan-kenangan yang betul-betul menyenangkan bagi dia waktu dia bersama dengan bapaknya. Akhirnya kenangan-kenangan itu yang membuat si bungsu ini sadar akan salahnya, sadar akan perbuatannya terhadap bapaknya yang dilakukannya. Kemudian akhirnya si bungsu ini bertobat, menyadari segala kesalahan dan dosanya. Dan akhirnya si bungsu ini bertekad untuk datang kepada bapaknya, walaupun dia mengatakan dia harus menjadi seorang pelayan di rumah bapaknya. Karena dia berpikir, di rumah bapakku banyak tersedia makanan. Pelayan-pelayan di rumah bapakku, mereka boleh menikmati dengan kelimpahan. Masakan aku makan ya makanan dari babi. Biarlah aku menjadi seorang pelayan di rumah bapakku, yang penting aku dapat makan untuk memenuhi kehidupanku. Dia datang, dia kembali, dia menyadari, dia bertobat, berbalik kepada bapaknya. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian? Dampak dari pertobatan si bungsu ini. Si bungsu ini mengalami yang namanya berkat dari pertobatan. Berkat yang diterima si bungsu ini dari pertobatannya yaitu, pertama, ia diterima oleh bapaknya. Ayat 22, Lukas 15. Waktu diterima oleh bapaknya, waktu bapaknya melihat dari jauh, bapaknya menyambut dia. Kemudian dipakaikan jubah yang terbaik, dipakaikan cincin, dipakaikan kasut, dan kemudian diangkat kembali, diakui sebagai anggota keluarga. Yang kedua, tidak hanya diangkat sebagai anggota keluarga, dipakaikan yang terbaik, jubah, pakaikan kasut, pakaikan cincin, tetapi diadakan yang namanya pesta. Pesta penyambutan yang telah hilang balik kembali. Nah, pesta ini menggambarkan adanya acara khusus yang penting. Mengapa Bapak melakukan akan hal ini? Bapaknya melakukan hal ini untuk mengembalikan kedudukan si bungsu dalam keluarga sebagai anak yang telah hilang saat pergi dari sang bapak. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui perumpamaan yang digambarkan dalam firman Tuhan di dalam Lukas pasal 15 ini, kita dapat belajar bahwa kita dulunya adalah orang-orang yang jahat, orang-orang yang berdosa. Kemudian kita lahir baru dalam Kristus, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hidup kita. Kemudian kita menjadikan Yesus setelah menjadi Tuhan dan Selamat pribadi kita, kita masuk dalam tahap kedua, itu masuk dalam pertobatan. Kita meninggalkan cara hidup kita yang lama, cara hidup kita yang jahat, yang penuh dengan dosa. Artinya kita berbalik kepada Bapa. Dan waktu kita berbalik kepada Bapa dalam pertobatan itu, dikatakan apa? Kita akan menerima berkat dari pertobatan itu. Kita menerima berkat dari pertobatan. Yang pertama, tidak hanya kita diterima oleh Allah Bapa, tetapi kita dipakaikan jubah yang terbaik. Seperti sebungsu ini dipakaikan cincin dan kasut yang terbaik. Kemudian kita diakui kembali sebagai anggota keluarga. Bahkan dikatakan beribu-ribu malaikat di surga bersorak-sorai karena yang terhilang telah kembali. Sama seperti Bapak ini, karena anak yang terhilang telah kembali, maka diadakan pesta sebagai tanda sambutan kembalinya anak yang terhilang itu. Waktu kita juga dulu terhilang, waktu kita datang kepada Bapa, maka ada beribu-ribu malaikat di surga juga bersorak-sorai karena yang terhilang telah kembali. Ada berkat yang begitu luar biasa yang tidak dapat kita nilai dengan apapun, tidak dapat kita ukur dengan apapun. Itu adalah suatu berkat hasil dari pertobatan. Mungkin saat ini ada dari antara Bapak Ibu Saudara sekalian atau antara kita yang menyaksikan atau mengikuti ibadah online pada hari ini. Dan waktu Bapak Ibu Saudara sekalian menyaksikan tayangan ibadah online pada hari ini, dan Bapak Ibu dalam kondisi yang
merasa bahwa jauh daripada Bapa di surga. Karena Bapak Ibu merasa bahwa perbuatan-perbuatan dosa dan kejahatan-kejahatan yang Bapak Ibu lakukan, sehingga Bapak Ibu merasa tidak layak. Melalui perumpamaan anak yang terhilang ini, saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian untuk datang bertobat, meninggalkan segala dosa serta kembali kepada kehendak Allah. Jangan lagi menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan dalam Kristus Yesus. Maka Bapak Ibu saudara sekalian akan mengalami yang namanya berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Saya mau katakan, datanglah kepada Tuhan. Inilah waktunya, ini saatnya, dan Dia menanti Bapak Ibu saudara sekalian. Amin. Yang kedua, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Dilarang menjadi serupa dengan dunia ini. Tidak hanya roh kita, tetapi jiwa kita juga. Jiwa ini berbicara tentang pikiran, kehendak, dan perasaan atau emosi. Ini berbicara tentang unsur batiniah manusia yang tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Nah, oleh karena itu, jiwa kita ini harus diperbaharui hari ke hari, setiap hari. Dan jiwa kita juga harus diberi makan setiap hari. Untuk apa? Untuk kita menuju kepada perubahan di dalam hidup kita. Jadi setiap hari jiwa kita harus diperbaharui, harus diberi makan, untuk kita mengalami perubahan-perubahan di dalam kehidupan kita, sehingga kita mengalami pertumbuhan secara rohani di dalam Tuhan. Dengan cara bagaimana? Gampang kalau kita melihat caranya. Dengan cara apa? Kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Siang malam dikatakan, ku renungkan firman-Mu, siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Jadi merenungkan firman Tuhan siang dan malam, memegang perintahnya dan melakukan yang paling terpenting juga di dalam kehidupan kita. Itu saudara. Jadi tidak hanya merenungkan, tetapi juga yang terpenting kita harus melakukan firman Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Tidak hanya membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yang kedua, kita harus juga menaikkan pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Yang ketiga, kita juga harus menjalin komunikasi dengan Tuhan melalui doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan sebagai hubungan yang dekat, yang akrab kita dengan Tuhan. Nah, tapi kalau berbicara tentang doa, banyak orang ketika berdoa itu isinya itu hanya apa? Hanya permintaan, hanya permohonan. Buat apa? Buat pemenuhan dirinya. Tuhan, berikanlah aku rumah yang baru. Tuhan, berikanlah aku mobil yang baru. Tuhan, aku ingin ini, aku ingin itu. Tuhan, berikan aku jodoh, pasangan yang tepat bagiku, yang cantik, yang kaya, dan lain sebagainya mungkin. Tuhan, berikan aku istri yang baru. Salah ya, bukan istri baru. Apalagi terkadang isi doa kita ada hal-hal seperti itu. Kita hanya isi dalam doa itu berdoa apa? Meminta kepada Bapa untuk memberikan kesuksesan, memberikan pekerjaan yang terbaik, memberikan keberhasilan dalam apa yang kita lakukan kerjakan. Seringkali yang ada di dalam pikiran kita, di dalam hidup kita waktu kita menjalin komunikasi dengan Tuhan, isi dari doa-doa kita hanya untuk kepenuhan diri kita. Seharusnya doa kita bukan saja berisi atau berbicara tentang pemenuhan diri kita saja. Mengapa? Karena Bapa itu sudah tahu apa yang menjadi kebutuhan keperluan kita, apa yang menjadi kebutuhan perluan Bapak Ibu saudara sekalian. Bapak kita sudah tahu, Dia sudah mengerti, Dia sudah memahami, dan bahkan Dia sudah menyediakan bagi kita semua. Yang diinginkan Bapa dari kita hanyalah yaitu kerinduan kita untuk apa? Dapat bersekutu dengan Dia secara pribadi. Itu yang diinginkan oleh Bapa. Kita datang mencari Bapa, bukan mencari apa yang kita inginkan itu, keperluan, kebutuhan kita. Bukan mencari apa yang menjadi pemenuhan bagi diri kita. Bapak Ibu saudara sekalian, saya membaca salah satu buku karangan dari Tommy Tenney. Buku ini berbicara tentang pemburu Tuhan. Nah, dari buku ini menceritakan tentang seorang bapak yang melakukan perjalanan keluar kota. Dalam setiap bulannya itu ada sekian
hari, bahkan sekian minggu. Karena dia harus melakukan suatu tugas, pekerjaan, dan tanggung jawab yang besar. Jadi kerjaannya ini harus berangkat keluar kota terus menerus. Nah, jadi setiap bapak ini pulang dari bekerja dari sebuah kota, bapak ini mempunyai 2 orang anak. Dan anak ini seringkali melalui komunikasi telepon berpesan kepada bapaknya, "Pak, jangan lupa ya beliin saya oleh-oleh. Jangan lupa beliin saya mainan, mobil-mobilan. Jangan lupa beliin saya mainan, boneka, Barbie, dan lain sebagainya," istilah seperti itu. Nah, pada awalnya memang bapak ini setiap datang selalu membawa mainan-mainan, boneka-boneka yang terbaru bagi anak-anaknya. Sesuai dengan permintaan, sesuai dengan keinginan anaknya, ia selalu memberikan, ia selalu menyediakan. Pulang dari luar kota, begitu buka pintu, anak langsung teriak, "Papa pulang, mana oleh-olehku, mana hadiahku?" Keluar dari koper bapaknya. Akhirnya suatu ketika bapak ini merasa jenuh, merasa bosan, merasa lelah karena pekerjaan yang begitu menumpuk, pekerjaan yang begitu melelahkan, perjalanan yang begitu jauh. Ketika ia pulang, dia membuka pintu, kemudian ia melihat kedua anaknya. Dan kedua anak ini berlari kepada bapaknya, "Bapak!" Tapi waktu begitu sampai mendekati bapaknya, langsung ini ditanya, "Pak, mana oleh-olehku? Mana bonekaku? Mana mainanku yang terbaru, Pak?" Kerinduan dari bapak ini adalah yang dilihat waktu ia masuk melihat kedua anaknya. Yang dirindukan bapak ini adalah pelukan erat daripada anaknya yang dapat menghibur dia dari kelelahan, dari kebosanan, dari kerja keras yang membuat dia capek dan sebagainya. Yang dirindukan bapak ini adalah pelukan, rangkulan daripada anaknya kepada dia. "Bapak, aku mengasihimu. Bapak, aku mencintaimu." Ini yang diinginkan bapak. Namun sebaliknya anak ini kembali lagi bertanya, "Mana mainanku? Mana bonekaku?" Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam cerita ini Tommy Tenney menjelaskan bahwa seringkali kita sama seperti anak-anak ini. Waktu kita datang kepada Bapa kita di surga, waktu kita datang kepada Tuhan, kita hanya datang dengan permohonan-permohonan untuk memenuhi kehidupan kita. Berkati pekerjaanku, berkati usahaku, berkati bisnisku, kirimkan aku jodoh yang terbaik, dan lain sebagainya, lain sebagainya. Seringkali isi permohonan doa kita seperti itu. Tahu ke Bapak Ibu Saudara sekalian, yang Tuhan inginkan adalah waktu kita datang pada Dia, "Tuhan, aku merindukan. Aku menginginkanmu hadir di dalam hidupku. Aku ingin merasakan rangkulanmu. Aku ingin merasakan jamahanmu yang menyentuh hatiku." Yang Bapak inginkan hanya kata-kata seperti itu, bukan permohonan permintaan. Waktu kita mengatakan, "Tuhan, aku merindukanmu. Tuhan, aku mengasihimu. Tuhan, aku mengharapkanmu. Tuhan, aku menantikanmu di dalam hidupku. Tuhan, aku mau Tuhan mengubahkan hidupku. Aku mau Tuhan menjamah hidupku." Apa yang terjadi, saudara? Waktu kita datang pada Tuhan dengan kerinduan yang dalam, bukan berkatnya. Saudara tahu, dalam koper itu sudah tersedia berkat. Mainan boneka itu sudah ada tersedia bagi saudara dan saya, bagi kita semua. Makanya firman Tuhan katakan dalam Matius 6 ayat yang ke-33, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan, semuanya akan diberikan bagi kita." Masalahnya seringkali kita mencari yang ditambahkan itu dibanding kita mencari kerajaannya. Mari pada hari ini saya mau mengajak kepada kita semua Bapak Ibu sekalian, mari untuk kita mengalami perubahan dalam hidup kita. Setelah kita masuk dalam kelahiran baru di dalam roh, masuk dalam pertobatan, dan jiwa kita diperbaharui dengan cara kita menjalin persekutuan yang lebih erat lagi dengan Bapa kita di surga. Membuka hati kita, memberikan hidup kita, biar Bapa yang masuk,
untuk memenuhi kerinduan-kerinduan kita akan Bapa kita di surga. Amin Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu, ini harus kita lakukan. Untuk kita dapat diperbaharui dalam Tuhan dengan cara apa? Kita membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukan perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengagungkan, meninggikan nama Tuhan yang hidup. Dan kita harus menjalin komunikasi setiap hari dengan Tuhan. Bahkan kalau dapat setiap waktu kita menjalin komunikasi dengan Tuhan, berdoa tidak hanya di dalam kamar, di dalam saat saudara bekerja pun, saat saudara mengendarai pun, saudara bisa berdoa, berbicara kepada Tuhan, berbicara kepada Bapa di surga. Amin Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, 3 unsur: roh, jiwa, tubuh. Roh kita harus perbarui, jiwa kita harus perbarui, kemudian tubuh kita. Tubuh kita adalah hal yang terakhir, yang harus diubahkan atau yang harus mengalami perubahan. Yang mana dahulu tubuh kita ini kita pergunakan untuk menjadi senjata-senjata kelaliman, dikatakan firman Tuhan, menjadi senjata-senjata kejahatan di mata Tuhan. Tetapi sekarang tubuh kita harus diperbaharui. Tidak lagi tubuh kita ini kita pergunakan untuk menjadi senjata kejahatan, senjata kelaliman yang menyakitkan hati Tuhan, melainkan sekarang kita pergunakan tubuh kita hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, hanya untuk menyenangkan Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Dilarang menjadi serupa dengan dunia ini, tapi harus berubah dalam pembaruan budimu. Ada beberapa hal yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini yang menyangkut, yang menyangkut kata berubahlah. Yang pertama, kita sebagai orang percaya harus sadar bahwa sistem dunia ini adalah jahat adanya. Cara-cara dunia ini adalah jahat adanya. Kalau kita melihat berbagai macam cara kejahatan yang dilakukan di dunia ini untuk memperoleh kekayaan, untuk memperoleh pemenuhan hidupnya, orang rela melakukan apapun dengan cara-cara yang jahat di mata Tuhan. Saudara bisa kembangkan sendiri apa itu. Banyak hal, menjual diri, menjual jiwanya ke pesugihan, itu cara-cara yang jahat. Ini sistem dunia yang jahat, saudara. Melakukan korupsi, menipu, dan lain sebagainya. Yang kedua, kita harus, yang dikatakan oleh Paulus, kita harus bersikap tegas dengan roh dunia ini sambil kita memberitakan kebenaran firman Tuhan dan standar kebenaran firman Allah demi Kristus Yesus Tuhan kita. Kita harus tegas. Karena roh dunia ini sekali lagi menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh Allah. Apa yang diinginkan oleh Tuhan itu menyimpang. Yang ketiga, kita haruslah membenci, yang dikatakan oleh Rasul Paulus adalah kita haruslah membenci yang namanya kejahatan. Bukannya mencintai kejahatan itu, tapi kita harus membenci yaitu yang namanya kejahatan. Kita harus membenci yang namanya dosa, bukan menyenangi yang namanya kejahatan, menyenangi yang namanya dosa. Jadi tubuh kita pergunakan bukan untuk hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan, tetapi tubuh kita harus kita pergunakan untuk memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita harus membenci kejahatan, bukan mencintainya. Dan kita harus mengasihi yang namanya kebenaran dan menolak untuk berserah kepada keduniawian. Menolak keduniawian itu dalam hal apa? Dalam hal keserakahan, dalam hal mementingkan diri sendiri, dalam hal iri hati, dalam hal dendam, dalam hal bahasa-bahasa yang tidak senonoh atau bahasa-bahasa yang tidak baik. Nah, banyaklah di dalam setiap daerah-daerah tuh biasanya punya bahasa-bahasa tersendiri ya. Bahasanya kurang baik lah, kurang bagus. Kayak sumpah serapahnya kadang itu nggak benar. Walaupun sekarang kalau kita melihat kayaknya itu sebagai suatu guyonan, sebagai sebuah candaan, tetapi itu nggak benar. Perkataan-perkataan yang tidak senonoh, kadang perkataan-perkataan yang tidak baik, itu seringkali ada terjadi. Bahkan mungkin ada di sekitar kita, di tempat mana kita bergaul bersama dengan teman kita, tadi itu di kantor, entah itu di lingkungan perumahan kita dan lain sebagainya, seringkali itu ada. Bahkan mungkin di tempat
tempat kita berkumpul bersama teman-teman kita, di tempat teman-teman kita sama-sama hobi dan sebagainya, itu ada seringkali terjadi. Nah, Tuhan mau kita menolak untuk mengikuti hal-hal keduniawian ini. Kita harus berani untuk menolak ini, untuk melakukan ini. Inilah yang harus kita lakukan sebagai orang percaya, yaitu orang percaya yang diubahkan oleh Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin Bapak Ibu sekalian. Nah, saya mau katakan satu kali kelak Tuhan akan mengubahkan kita, Bapak Ibu sekalian, saya, kita semua. Dia akan mengubahkan sedemikian rupa sehingga pada satu waktu nanti kita akan menjadi sempurna, sama seperti Yesus adalah sempurna. Dia akan menyempurnakan Bapak Ibu sekalian. Dia akan menyempurnakan saya, dia akan menyempurnakan kita semua. Gambar Allah yang telah hilang akibat dosa itu akan dikembalikan kembali seutuhnya kepada setiap kita, Bapak Ibu sekalian, saya, kita semua. Amin. Biarlah kiranya firman Tuhan pada hari ini menguatkan Bapak Ibu sekalian, menguatkan kita semua. Dan biarlah kiranya firman Tuhan ini juga meneguhkan Bapak Ibu sekalian, meneguhkan kita semua pada hari ini. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan hati kita akan mempersiapkan hidup kita untuk kita mengambil bagian di dalam perjamuan kudus pada hari ini. Namun sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, kita akan berdoa bersyukur buat firman Tuhan terlebih dahulu, dan kita akan berdoa buat mengambil bagian dalam perjamuan kudus juga. Namun saya berikan waktu untuk Bapak Ibu sekalian untuk mengambil roti dan anggur, dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami muliakan, kami tinggikan, Bapa yang kami agungkan dan kami sembah di dalam satu nama yang ajaib, nama yang berkuasa, itu Kristus Yesus Tuhan. Pada hari ini kami kembali bersyukur, kami kembali berterima kasih oleh kebenaran firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami untuk kami tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi kami harus berubah oleh pembaruan budi kami Tuhan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kata jangan berarti suatu kata larangan bagi kami sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dimenangkan oleh Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami setiap hari roh kami diperbaharui, setiap hari jiwa kami diperbaharui, setiap hari tubuh jasmani kami ini diperbaharui dan diarahkan, sehingga kami pergunakan tubuh jasmani kami ini, kami pergunakan hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kami melakukan menjadi senjata kebenaran, menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami. Dan jikalau selama ini Tuhan kami mempergunakan tubuh kami untuk menjadi senjata kelaliman atau senjata, yaitu untuk pemuasan nafsu dunia ini, Tuhan, ampuni kami Tuhan. Tapi pada hari ini kami mau biarlah Roh Kudus mengambil alih tubuh jasmani kami ini, sehingga tubuh jasmani kami ini boleh diperbaharui dalam Tuhan. Dan dengan diperbaharui tubuh jasmani kami ini, untuk kami boleh memiliki betul-betul, yaitu hidup yang boleh menyenangkan hati Tuhan melalui tubuh jasmani kami yang Tuhan pakai untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur buat firman Tuhan pada hari ini. Dan pada akhirnya kami akan kembali mengambil bagian. Setelah belajar firman Tuhan, kami akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus yang akan kami laksanakan, meskipun dari rumah kami masing-masing. Oleh karena itu berkati setiap kami, dan berkati dan urapi roti dan anggur yang akan kami makan dan kami minum. Itu sebagai lambang, yaitu tubuh dan darah Kristus yang sudah Tuhan korbankan bagi kami. Dan darah Yesus sebagai tanda di mana kami sudah dibayar mahal, lunas. Dan tubuh Kristus menandakan bahwa kami akan dipersatukan, gereja Kristus dengan Yesus yang adalah kepala bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati roti dan anggur, kuduskan, sucikan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa, dan kami akan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus pada hari ini. Haleluya. Baik Bapak Ibu, mari persiapkan anggur dan roti Bapak Ibu, dan mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita tinggi melebihi kepala kita. Mari terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, kembali kami bersyukur, kami berterima kasih buat kebaikan yang sudah Bapa berikan bagi kami dengan merelakan putra Bapa yang tunggal itu, Yesus Kristus Tuhan, untuk mati ganti kami
Harusnya kami yang mati karena dosa dan pelanggaran kami, tapi Yesus menanggungnya di atas kayu salib agar kami beroleh hidup bersama-sama dengan Yesus di dalam kerajaannya. Oleh karena itu kami akan mengambil bagian dalam perjamuan. Berkati roti yang akan kami makan yang melambangkan tubuh Kristus ini. Dan ketika kami makan roti ini, kami percaya bahwa kami boleh dipersatukan dengan gereja, dengan Kristus Yesus Tuhan yang adalah kepala bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan kami mau sambut roti ini yang melambangkan tubuh Kristus, sehingga kami boleh dipersatukan di dalam Kristus Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari bersama-sama kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur bagimu Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus baik. Mari Bapak Ibu, kita angkat cawan atau anggur ini yang melambangkan darah Kristus yang sudah tercurah bagi kita semua, bagi gerejanya. Oleh karena itu, mari sebelum kita meminum anggur yang melambangkan darah Kristus ini yang sudah tercurah bagi kita, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Yesus Tuhan, yang menjadi jawaban bagi kami, menjadi jaminan kehidupan bagi kami. Kami kembali bersyukur pada hari ini, di kesempatan yang diberikan bagi kami, untuk kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Tidak hanya dengan roti yang melambangkan tubuh Kristus yang sudah terpecah-pecah bagi gerejanya, ketika kami makannya kami dipersatukan dengan Kristus. Melainkan juga oleh darah Kristus, anggur atau cawan yang kami pegang ini, yang melambangkan darah Kristus, yang menandakan bahwa kami sudah ditebus, kami sudah dibayar lunas dengan darah Yesus. Oleh karena itu, ajarkan kami untuk hidup sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan, sebagai orang-orang yang sudah bebas, karena sudah dibayar lunas dari si jahat iblis yang membelenggu hidup kami. Namun biarlah ketika ada kebebasan yang diberikan bagi kami, kebebasan itu kami pergunakan untuk mempermuliakan Tuhan kami Yesus Kristus, dengan hidup di dalam kebenaran, dan mempergunakan tubuh kami untuk memuliakan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya ketika kami meminum cawan ini, anggur ini, kami akan menyatu dengan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah-Mu yang sudah tercurah, yang begitu mahal dan berharga, yang sudah tercurah bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari bersama-sama kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Naikkan rasa syukur dan terima kasihmu kepada Tuhan. Naikkan rasa syukurmu dan terima kasihmu kepada Tuhan yang sudah merelakan hidupnya bagimu. Datanglah kepada Tuhan secara pribadi Bapak Ibu sekalian. Naikkan doa-doa Bapak Ibu sekalian kepada Tuhan sebagai ucapan syukur Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami, yang merelakan hidup-Mu bagi kami, agar kami tidak binasa, melainkan kami diberikan jaminan hidup yang kekal bersama-sama dengan-Mu. Seharusnya kamilah yang disalibkan, tetapi Tuhan menggantikan kami. Oleh karena itu, ajarkan kami menghargai salib-Mu Tuhan, yaitu Yesus yang sudah disalibkan itu. Dengan kami hidup lebih lagi sungguh di dalam-Mu Tuhan, untuk kami hidup lebih lagi untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami katakan ini hidup kami serahkan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang diberikan bagi kami kembali untuk kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada hari ini. Sekali lagi, bila perjamuan kudus ini memperingati akan pengorbanan-Mu, betul-betul kami hargai Tuhan, dengan hidup lebih sungguh lagi di dalam-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur buat perjamuan pada hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mengalami sakit secara tubuh jasmani saat pagi hari ini atau saat siang hari ini atau hari ini, yang Bapak Ibu ingin didoakan. Saya mau katakan pada Bapak Ibu, taruh tangan kiri Bapak Ibu di bagian tubuh Bapak Ibu yang sakit,
Dan tangan kanan Bapak Ibu saudara kalian angkat ke atas, dan saya akan berdoa buat Bapak Ibu sekalian. Bapak di surga, Bapak yang baik, kembali pada hari ini umat-Mu mengangkat tangan mereka, menandakan memohon pertolongan campur tangan-Mu dalam hidup mereka, dan menaruh tangan yang satunya di bagian tubuh mereka yang sakit. Oleh karena itu, pada kesempatan hari yang indah ini, hamba berdoa ya Tuhan, mari biarlah kiranya Tuhan mengangkat setiap sakit penyakit yang sedang mendera tubuh jasmani umat-Mu pada saat ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan angkat segala sakit penyakit dalam bentuk apapun. Apapun jenis penyakitnya, aku percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu sanggup menyembuhkan di dalam nama Yesus. Karena firman-Mu berkata bahwa dengan bilur-bilur-Mu Yesus menjadi sembuh. Dan Bapak Ibu, terimalah kesembuhan yang daripada Tuhan. Terimalah dengan iman-Mu di dalam Yesus. Terimalah bahwa Bapak Ibu sudah disembuhkan oleh Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin juga Bapak Ibu yang dalam pergumulan-pergumulan, dan mungkin Bapak Ibu yang merasa bahwa ingin kembali kepada Tuhan untuk hidup lebih lagi sungguh di dalam Tuhan, angkat tangan-Mu juga dan buka hatimu. Dan saya berdoa, Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang terangkat, yang hati yang terbuka. Apapun yang menjadi kerinduan, apapun yang menjadi pergumulan-pergumulan, Tuhan yang paling tahu, dan Tuhan akan menyatakan pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Dan yang memiliki kerinduan Tuhan, karena mungkin selama ini sudah merasa jauh daripada Tuhan dan ingin kembali kepada-Mu Tuhan, hamba berdoa Tuhan, biarlah ketika umat-Mu datang kembali kepada-Mu Tuhan, hamba percaya Tuhan akan menyambut dengan tangan yang terbuka, karena itulah yang dirindukan oleh Tuhan. Oleh karena hamba berdoa Tuhan, sekali lagi berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur dan terima kasih bersemuanya. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat perjamuan kudus yang kami ambil bersama-sama pada hari ini juga Tuhan, yang kami laksanakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus bersyukur dan berdoa, dan memberkati setiap umat Tuhan pada hari ini. Haleluya, amin. Haleluya, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami mohon tetap bersukacita di dalam-Mu, karena Yesus menembus di dalam hidup kami. Ajarkan kami bersyukur, ajar kami memuliakan-Mu Tuhan. Mari sama-sama pagi hari ini kita mau bersukacita di dalam Yesus.
Terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus kami bersyukur atas hari ini. Terima kasih Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu saudara sekalian sudah diberkati mulai pujian dan penyembahan, mulai firman Tuhan, bahkan mulai perjamuan kudus yang bersama-sama kita ambil bagian pada hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri ibadah kita ini dalam doa, saya mengingatkan kembali sebagaimana awal tadi saya mengatakan bahwa untuk jemaat Manasye, untuk umat Tuhan, bahwa besok Senin jangan lupa hadir di dalam doa bersama pukul 6 sore. Sekali lagi pukul 6 sore atau jam 6 sore di gereja. Namun jangan lupa protokol kesehatan harus tetap kita terapkan. Pakai masker, kalau ada face shield, pakai lagi face shield nggak apa-apa. Kemudian nanti akan ada termogan untuk mengukur suhu panas kita, dan ada cairan hand sanitizer untuk kita mencuci tangan kita. Kemudian kita akan berdoa bersama di dalam ruangan gereja kita. Baik Bapak Ibu, kita akan akhiri bersama-sama ibadah kita akan akhiri di dalam doa. Mari tundukkan kepala kembali dan saya akan memimpin di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami bersyukur, kami berterima kasih pada hari ini melalui ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan sudah tolong, dan kami mau lakukan bela semua kembali hanya untuk hormat, kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan kami percaya melalui ibadah kami pada hari ini kami boleh merasakan hadirat Tuhan, kami boleh merasakan jamahan Tuhan, lawatan Tuhan yang memulihkan kami, bahkan yang memberikan semangat yang baru bagi kami untuk kami dapat melangkah menjalani hidup kami melalui hari-hari kami ke depan, tentunya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur buat ibadah hari ini meskipun masih secara online, dan hamba berdoa bersetiap jemaat Tuhan, bahkan umat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini, bahkan mengikuti ibadah secara online ini, Tuhan memberkati apapun yang menjadi pergumulan 1 minggu ke depan, 1 bulan ke depan, dan seterusnya. Mari Tuhan campur tangan, Tuhan berkarya, Tuhan nyatakan, dan pertolongan Tuhan hamba percaya tepat pada waktunya terjadi. Oleh itu hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan sepanjang 1 minggu ke depan, Tuhan membuat berhasil, Tuhan membuat maju. Sebagaimana firman mengatakan, Tuhan akan menjadikan anak-anak Tuhan kepala bukan ekor, dan Tuhan akan membuat anak-anak Tuhan semakin naik bukan turun. Meskipun dalam masa sukar, dalam masa sulit, hamba percaya bahwa janji Tuhan tetap akan digenapi atas kehidupan anak-anak Tuhan. Namun yang terpenting yang pertama adalah terlebih dahulu sebagaimana firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Oleh karena itu berikan kami hati yang selalu takut akan Tuhan, yang selalu merindukan akan Tuhan. Di dalam nama Yesus berdoa, memberkati setiap umat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan nyata. Tutup buku semua saudara Yesus, malaikat Tuhan magar membentengi segala merbahaya, maut, kecelakaan untuk apapun, kuasa kegelapan, bahkan wabah virus corona yang sedang melanda saat ini. Tuhan tolong patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Bila tiang awan, tiang api Tuhan menyertai setiap langkah anak-anak Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan tolong bangsa dan negara kami Tuhan yang saat ini masih yaitu dilanda dengan wabah dari virus corona ini Tuhan, atau COVID-19. Tuhan tolong pemerintah kami diberikan hikmat, kemampuan untuk secepat mungkin menemukan yaitu vaksin Tuhan dari virus corona ini Tuhan, sehingga dengan temukan vaksin ini Tuhan dan mengalami satu keberhasilan 100%, itu dapat menolong kembali Tuhan untuk kami dapat beraktivitas seperti semula. Bahkan kami boleh bersama memuji, memuliakan dan meninggikan nama-Mu Tuhan dengan sukacita yang daripadamu. Tuhan tolong sekali lagi pemimpin kami tertinggi, presiden, wakil presiden, jajarannya, bahkan kepala-kepala daerah yang ada, bahkan garda terdepan, para aparat maupun para tim medis. Tuhan memberkati mereka semua dengan perlindungan kesehatan daripada Tuhan. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sebagai masyarakat, sebagai warga, Tuhan berikan kami hati yang mau taat patuh pada himbauan pemerintah, untuk bersama-sama kami dapat mencegah atau memutus mata rantai dari penyebaran virus corona ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, menyerahkan semuanya. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Indonesia akan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Ketika wabah ini berlalu, kami percaya akan terjadi penuaian jiwa-jiwa kebesaran atas bangsa kami. Oleh karena itu Tuhan, taruhkan roh yang takut akan Tuhan atas bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Dan kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Bapak Ibu saudara sekalian, angkatlah kedua tanganmu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan
Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah dan bawalah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih karunia kecintaan daripada Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan penghiburan, kekuatan daripada kuasa Roh Kudus yang akan menyertai saudara dan saya mulai hari ini, esok sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan. Sama-sama percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom.